fokus Bruno. Namun gimana dengan Onyx Philippines? Berapa nilai yang kalian kasih? Wah, Povius lagi ya. Oke, agak sedikit sulit. Aku 8 lah, beda dikit. Wah, aku malah kasih Onyx PH ini 8,5. Oke, Karena ada Povius. Dan ini banyak hero dash kan, bisa menutup perjalanan dari Chow. Oke, dan Awal sendiri? ya tadi 8 aja. Oke, kita akan mendengar kenapanya nanti. Tapi bagaimana dengan para caster melihat kedua pick ini untuk game penentuan? Silakan Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Dua tim bermahkota. One last game. Harus ada yang pulang. Apakah sang juara M-Series harus pulang hari ini? Ataukah sang juara bertahan? Gugur mempertahankan MSC mereka? So kolom komentar ramaikan dengan tepuk tangan kita menuju the one last game. Onyx Philippines versus SRG OG. Oke, ini akan meneruskan ya. Apakah ada sejarah kemungkinan back to back champion atau ada tim yang melengkapi pialanya dari Golden Road-nya. Jadi kayak kedua ini memang adalah pembuktiannya. Siapa yang lebih layak untuk melaju ke Grand Final dan siapa yang akan gugur dan bermain di bronze match. Ya, walaupun mereka gagal dengan Golden Road di MPLPH, tapi ini mereka masih dalam kondisi yang satu kali juara MSC melengkapi M-Series mereka. Iya, mereka pialanya udah lengkap jadinya ya. Tapi kita akan tunggu nih, karena Selangor Red Giant menunjukkan dari game pertama sampai di game keempat tadi kalau mereka juga memang bukanlah lawan yang mudah. Mereka selalu memberikan sesuatu yang mungkin bisa dibilang cukup mengejutkan juga ya. Tapi ya itu, dari match pertama ini gue selalu ngeliat adanya kadang Onyx jago banget nih, kadang Selangor yang jago banget. Jadi kayak kurang disiplin lah bisa dibilang. Iya, dan ini satu kesempatan terakhir ya, one last game. Gak ada lagi kesempatan untuk mereka berdua untuk bisa melaju karena ini tiket terakhir. Dan lihat yang dilakukan untuk para pasukan Onyx Philippines. Mereka udah mulai sadar, kontrol tengahnya. Nggak ngasih kesempatan Stormy untuk memenangkan laning mereka. Ya, karena udah belajar dari pengalaman juga ya. Cuma sekarang nih bener-bener gak ada yang pegang nih Stormy nih. Kalau mau ditabrak ya mesti bener-bener lompat ke depan banget. Ini gue mengingatkan gue ke siapa tau nggak? Ke salah satu perwakilan Indo kita Ji untuk draft dari Onyx PH-nya. Iya. Mirip banget kan untuk draft dari Anarchy kemarin. Iya, lawan Pasha ya. Udah di head to head kan. Tapi di depan sana siapapun yang akan coba diangkat Super Prince ini bisa kita lihat agak cukup sedikit struggle untuk tim Onyx Philippines mau fokus dapetin turtle apa enggak. Gold buff didapatkan King Kong. Keuntungan yang mereka miliki, tapi Kirk masih butuh level 4. Karena Kirk akan menjadi satu kontes di dalam turtle untuk distract Sekis. Oke. Itu yang dibutuhkan. Level 4 Super Prince kan Sekis menunggu heavy spin. Oke, Kirk sudah di depan mata. Fokus menuju ke arah sasaran Sekis. Heavy spin for defensive. King Kong terlalu jauh. Dan itu dia. Body block yang dilakukan Sekis membuat turtle mereka harus didapatkan oleh tim Selangor Red Giant. First blood di tangan dari Kirk. Berusaha di depan mata. Tertengok double kill dari Stormy. The Wheel Dragon with Blacker. King Kong betul-betul utama mereka. Dan sayang sekali damage-nya belum cukup. Untungnya para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka langsung direspon dengan adanya Keldora menuju ke mid lane. Bayangkan kalau tidak ada respon tadi, tidak ada support dan cover, akan cukup lebih berat. Jadi ada kompensasi yang diterima juga ya. Cuma memang agak maksa sih ini. King Kong ada di posisi yang aman dari heavy speed, tapi tetap nggak dapet range dari Retribution ini nggak nyampe. Sementara setelah itu Kirk udah berkorban nyawa. Dan cara mereka mundur ini juga susah banget nih. Brusco-nya nggak bisa kemana-mana, Flicker Way of Dragon keluar. Untung banget sumpah Keldoranya datang ke tengah. Iya, itu yang aku bilang. Tapi pertanyaan aku satu, Lim. Kenapa nggak Super Prince? Mungkin ya karena itu ada informasi Super Prince-nya masih punya Flicker. Masalahnya, Ada Crimson Bacon juga. iya. Tadi nggak ada Crimson Bacon sih singkat gua. Harusnya masih ada sih, belum buka dia tadi soalnya. Karena dibuka tadi di mid untuk kabur baru ya. Dan itu yang gue maksud nih. Karena targeting dari Selangor Red Giant ini nggak kalah bagus loh sama Onyx PH. Jadi kayak tadi turtle yang pertama mereka tahu nih, jauhin aja sampai range retribution yang nggak dapet, secure turtle-nya. Dan pelan-pelan Selangor Red Giant mereka coba untuk tarik keuntungan goldnya. Oke. Dan ngomongin ke arah Super Prince, kondisi saat ini mereka dalam posisi yang masih mengkontrol menuju ke arah mid lane mereka. Kembali lagi Brusco memberikan vision yang cukup jelas. Sungai adil untuk kali ini. Berbeda dari game-game sebelumnya. Sungai tidak cukup adil untuk Onyx Philippines. Tapi kali ini berbeda, Lin. Selangor Red Giants yang bahkan tidak mendapatkan keuntungan dari Sungai. Dan kalau misalnya kita bilang, kenapa dari tadi kita ngomongin River Mid Lane? Ini penting banget. Gimana mereka cara deny rotasi, gimana cara mereka nutup jalan mereka untuk bisa melakukan regroup di arah mid dan juga menuju ke arah objektif. Itu penting. Kedua, kondisi dengan adanya mid lane yang dipegang,
menandakan gagal ganking yang mungkin bisa di counter setup karena di grupnya deket. Itu dia. Mungkin kalau kalian butuh referensi lebih baik, lihat lagi TLPH. Itu cara menguasai river, tapi Wolf Dragon Menuju ke arah Brusco. Oke, tertangkap dengan adanya Curtin Calls. Tapi dapat dari Kelra, udah lumayan cukup. Sekis bakal dibawa menuju ke arah belakang. Tembakan menuju ke arah belakang dengan tendangan Innocent. Tidak mampu mendapatkan apapun. Berarti bisa Sekis masih berhasil melakukan takeover terhadap target, tapi Yulster take down. Brusco mencoba menangkap Innocent, tapi nampaknya tidak cukup dan Sekis masih melebih. Kram versus everybody di depan sana. Super Freeze hanya cuma bisa untuk mengangkat dan mendelay team fight yang mereka miliki. itu dia buru-buru banget sih dari Onyx, dan akhirnya tadi Jet Kundu yang bisa untuk kasih knock up sedikit ke arah King Kong, menggagalkan King Kong juga untuk menggunakan retribution-nya. Plus ya dari Sekis juga tadi pas aja timingnya juga untuk retribution. Dan terlalu banyak poin kill yang didapatkan untuk Selangor. Ini bahayanya apa? Innocent-nya makin snowball. Innocent, early game power dia kuat, apalagi mid to the late game. Itu dia. Dia scaling yang kuat dari awal. Satu buff Anderson keluarkan, Kirk damage terlalu sakit, Retri bisa dikeluarkan, dan lihat dipaksa hanya Retri supaya tidak ada pasif dari Kirk yang keluar. Karena mereka ada informasi juga kan, even Kirknya ada spell, itu vengeance, Yes. bukan escape skill. Betul. Jadi ya targeting kayak tadi, Parsia nggak usah pakai curse scroll, dia langsung pakai Feather Extract-nya aja nih. Cukup. Langsung bermain dengan area Feather Extract-nya aja. Sekarang gold dipegang Selangor Red Giant, 1000 gold lebih. Ini lumayan banget nih untuk startup awalnya. Plus Onyx PH, mereka benar-benar harus reset. Yums dimakan. Bakal coba dimakan, dan flicker for defensive. Mau tidak mau dikeluarkan begitu saja. Damage dari Feather Attack terlalu besar. Target Super Face juga Somi. Ditutup jalurnya untuk pulang. Tapi Sekis akhirnya mundur ke belakang. Dia sadar Kelra sudah ada di tempat. Tim fight dengan Kelra tanpa adanya Kram ini nggak baik untuk mereka. Nggak ada yang bisa zoning depannya. King Kongnya nggak bisa dipegangin sama Curtin Calls. Itu dia. Turret berhasil didapatkan. Ini juga udah jadi keuntungan yang terlihat nyata ya dengan adanya Cici, Bruno. Harus banget sebenarnya Selangor Red Giant unggulin nih, ngancurin turret duluan. Tapi ya gue ngeliat juga dari river di arah midnya ini nggak dilepas sama Selangor. Sebenarnya ini bisa jadi celah. Tapi kalau Onyx bisa manfaatin celah tersebut. Bayangkan tangannya muncul, atasnya muncul, bawahnya muncul. Tapi nggak ada gerakan yang coba dilakukan oleh Onyx PH. Mereka nggak coba untuk pegang zonanya. Mereka coba kuasain tetap river di arah mid yang dibuka oleh Yums dengan konsil. Lihat di depan sana Konsil mencoba menarget siapapun yang ada di depan mata. Tapi Onyx Philippines kali ini tidak mau tinggal diam. Mereka tutup langsung Feather Strike-nya. The perfect turtle di tangan Sekis. Memutar masuk dari tim Onyx Philippines. Kelra is coming. Dengan Dead Sonatanya belum dikeluarkan Yus. Mencoba distraction. The way of breakout. Karena Kelra. Tapi flicker for defensive ternyata berhasil mereka membuat Onyx Philippines selamat. Lihat. Mereka membuat Onyx Philippines selamat dengan flicker defensive and dari Kelra. Bayangkan kalau tadi Kelra di situ juga tumbang. Possibility mid lane pecah, side lane akan hancur. Itu berantakan untuk Onyx Philippines. Oke. Dan ya memang sebenarnya sih ngelihat dari gerakannya Brusco tadi, bagus banget dari cancellation-nya. Tapi gak kalah bagus dari Yums. Iya. Targeting karena Kelra itu tadi ajaib sekali. Di Nah, saat dia bonyok ya, dengan segala macam. itu dia, Kirk maksa sih tadi karena Dark Wave-nya dia kena 4. Jadi dia paksa tuh lompat ke depan, internal pursuit. Tapi sayangnya damage dari Bruno ini bisa gue bilang lebih tajam daripada damage-nya Granger. Karena ini masih awal kan, di awal Betul. ya kita tahu Granger pasti dia lebih butuh item daripada 2 itemnya Bruno dan lebih sustain juga. Itu yang jadi masalah. Bahkan kalau memang misalkan mau ditangkap Bruno-nya, gue rasa burst damage nggak akan ada yang cukup. Iya. Kecuali mau bawa Kelra yang all in. Gila sih Kelra tadi. Dia posisinya udah di belakang banget. Tapi Yums-nya itu benar-benar dapetin momentum. Tapi lihat di pasal Kirk masuk lebih dalam. Kini terlalu terburu-buru kasih damage-nya. Terlalu besar dan Kirk gak bisa diselamatkan kembali. Sehingga Kelra gak punya badan. Membalikan kembali dengan adanya Dead Sonata kayaknya gak baik. Brusco mundur ke arah belakang. The Wild Dragon menunjukkan Brusco. King Kong gak bisa menyelamatkan Brusco. King Kong. Ada baiknya mundur kalau King Kong tadi tumbang juga mungkin ini akan menjadi petaka untuk Onyx Philippines. Wow, ini lagi-lagi dimakan tempo dari Selangor Red Giant. Super Fritz. Nggak ada wave dragon. Super Fritz dia bakal coba ditangkap bukan The Way of Dragon tapi ternyata heavy spin limb. Target utama mereka karena Kelra. Kelra to take down. Shutdown didapatkan. Srumi 5 kill tanpa balas. Innocent tidak bisa dibendung, damage yang diberikan dan oh my god. Onyx Philippines yang buas terkenal ke seluruh antero. Jagat Mobile itu Bang kali ini berada dalam under position. 4,8 ribu di keunggulan yang tinggi sekali untuk Selangor Red Giant. Awalnya
sebelumnya mereka nggak bisa dapetin keuntungan kayak gini loh. Bahkan kayak team fight-nya masih dimenangin Onyx PH. Tapi somehow mereka membalikan keadaan. Mereka buka zonanya dan sekarang Lord free. Untuk Selangor Red Giant, makin susah lagi untuk defense dari Onyx PH. Mungkin winning condition mereka tetap akan ada di misplay dari Selangor Red Giant. Karena kalau gue bahas soal defense, gak ada high ground defense pasti juga nih dari Onyx PH. Makanya mereka benar-benar kesulitan, satu buah anti-regen saja. Juicin mati, Innocent bakal gak akan bisa tumbang. Yes. Para pasukan dari tim Onyx Philippines, mereka dalam under pressure dengan adanya holy defense yang masih available. Tapi dengan damage yang diberikan dari Kelra masih belum cukup mampu untuk bisa menggedor depan. Lihat di mana Antivirus jadi target utama mereka. Sekis, dia tahu akan jadi badan, dia tahu akan dibantai. Jadi mau gak mau dia harus bikin ke arah yang bisa menahan damage dari Kelra. Itu dulu. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Anti burst enak juga sih sebenarnya memang. Sekarang orang-orang udah pada melek ya sama Twilight Armor ya. Yes. Gue penasaran dengan using Lordnya nih. Sebenarnya kalau lihat dari pasif di bagian top lane udah, oh masih ada pasif di bagian top lane-nya. Jadi nggak bisa dimaksimalin juga nih dari Lordnya. Mungkin di next wave-nya baru bisa. Sakit banget Kelra, flicker for defensif. Tandanya kali ini Yum sudah bisa mentargetkan karena Kelra masuk ke dalam best turret bukan menjadi pilihan utama. Tapi kalau Gel Gaming, Kelra mata di arah Yum mencoba untuk menggedor ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat di dalam stadion, teriakan SRG terlalu kencang. Oh my god. Wah ini masih harus ditunggu lagi ya. Masih belum bisa didobrak nih pertahanan terakhir dari Onyx PH. Kalau misalkan mereka mau maju, menurut gue ini bakal menjadi langkah yang buruk. Bukan pilihan yang tepat nih untuk teman-teman Onyx PH keluar dari base-nya mereka. Bahkan lihat pressure dari Selangor Red Giant. Tanpa Lord, mereka akan coba untuk masuk. Oke, mereka coba masuk dari top lane. Karena Yums masih available dengan flicker yang mereka miliki. Final Wrestler kembali dikeluarkan menuju ke Sober Friends. Stand by on position. Sekis di depan mata, menjadi target utama. Tapi ternyata jangan lupakan, Sekis itu cuma distraction. Sekis itu distraction, selama nggak ada netral objektif, Sekis masuk ke depan itu adalah distraction. Onyx PH makan bait tersebut, makan umpannya, itu bisa berbahaya untuk mereka. Oke. Tapi Yums juga tadi Twilight Armor. Berarti Yums pun nggak bisa nih untuk ditumbangkan. Karena dia ada anti-burst-nya. Plus, Kelra masih butuh banget item nih. Kalau kita flashback sedikit di game yang dimana Onyx PH berhadapan dengan Team Spirit, Kelra awalnya juga lumayan terdesak, tapi akhirnya mereka yang kembali mendesak. Tentunya bukan Kelra sendiri, tapi pasti ada bantuan dari teman-teman lainnya. Dari King Kong, Super Fringe. Cuma sekarang gue ngeliat dari Super Fringe pun ya belum tumbang sama sekali. Jadi ada kemungkinan 2 orang nih nanti yang bakal jadi bakal jadi carry-nya untuk tim Onyx PH. Oke. Melihat 2 tim bermahkota, 2 tim terkuat di 2024 bertarung di satu match yang sama, memperebutkan 1 tiket ke Grand Final, membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka ternyata benar-benar kuat, tidak bisa digadang-gadang walaupun di sesi sebelumnya di M-Series mereka tumbang. Tapi lihat bounce back mereka kali ini. Target mereka menuju ke King Kong. Bakal coba di-all-in begitu saja. Yul menunggu di mana Kelra berada. Flicker for defense dan King Kong ter-take down. Mendapatkan King Kong sebuah keuntungan yang sudah sangat mahal untuk pasukan Selangor Red Giants. 6.000 gold difference. Ya, mereka buka 3 ultimate berarti ya untuk dapetin King Kong. Dan ini jadi positif karena free Lord-nya bener-bener gak ada kontes sama sekali. Gold melambung semakin tinggi. 7.000 menuju ke 8.000 gold bahkan. Dan Onyx PH mereka gak punya high ground defense pasti. Apakah ini menjadi akhir dari Onyx PH? Mereka pecahkan terlebih dahulu sih pasti turret ya. Mereka ingin pecahkan turret terlebih dahulu. Innocent juga dari tadi masih tidak terperangkap sama sekali. The untouchable Innocent kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines gak bisa menyentuh sama sekali. Dan oh my god, Super Friends langsung mundur ke arah belakang karena Crimson Pagan membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka kewalahan. Stormy memang sekarat, tapi di mana King Kong juga akan benar-benar hilang kalau dia terlalu menahan badan damage yang banyak. Terus kok brute force? Oke, ini masih paksa untuk cooldown kah? Tapi ya untuk Lord di bagian top lane berhasil menghancurkan satu base pertama nih, base turret pertama dari Onyx PH. Mata di arah Yums menuju ke arah Kelra. Tapi nampaknya Onyx Philippines mereka sadar mereka masih kuat untuk menahan dari Lord tersebut. Dan untuk tim Selangor Red Giants, disiplin adalah kunci. Membuat mereka reset, lepaskan. Mereka ngincar ke arah top lane karena mereka sadar far lane dari tim Onyx Philippines nggak sekuat itu dengan tidak adanya Moskov Kelra. Kelra War X. Oke. Ini jadi sustain juga ya untuk team fight. Dia tahu poke damage dari Stormy ini
akan ngincer ke arah dia. Maka dari itu ya dia harus cari sustain entah itu dari manapun. Gue pikir tadi Rose Gold untuk nahan damage-nya. Tapi dia ternyata nyari teamfight jangka panjang, makanya dia pakai Warex biar darahnya ngisi lagi. Dan untuk perbedaannya yang tadi gue maksud, ketika barang ada di roamer dan dia bikinnya cooldown item, defense itu tipis banget. Dia nggak keras lah. Kalau di XP keras, kenapa? Karena dia unggul level di awal. Karena dia ya punya gold yang lebih banyak daripada roamer. Makanya kayak di XP itu banyak lah yang masih worth it. Bikin Thunderbelt, Brute Force, Oracle, cooldown 10% yang digabungin jadi satu. Kalau di roamer menurut gue agak sulit sih. Pertama jadinya lama dan sekarang nggak ada yang buka vision selain dari King Kong. Gue mungkin akan ngeliat pick off dari teman-teman Onyx PH yang lumayan agresif. Karena kalau mereka nggak coba untuk melakukan yang tadi gue bilang pick off agresif, ya kasarnya mereka akan menunggu SRJ dapetin Lord, nge-push terus mereka yang akan gugur. Mereka cukup bingung untuk bisa melakukan kontrol terhadap laning farm mereka nih. Kita lihat ini super fast dari Onyx. Kita lihat memang dalam kondisi seperti ini dukungan dari fans, doa dari fans ini menjadi salah satu tiang yang bisa membuat mereka kuat, Lim. Iya, penting banget ya, karena ya ngedukung bukan saat menang doang gitu kan, saat lagi kalah, lagi struggling juga itu tetap harus di SRJ dapetin. Onyx, kita lihat memang dalam kondisi seperti ini dukungan dari fans, doa dari fans ini menjadi salah satu tiang yang bisa membuat mereka kuat, Lim. Iya, penting banget ya, karena ya ngedukung bukan saat menang doang gitu kan, saat lagi kalah, lagi struggling juga tetap harus didukung. Dan ya gue penasaran nih untuk nextnya, benar-benar gak muncul loh dari Selamat Giant. Kalau kalian tadi sebagai pemain itu gak ada satupun hero dari Selamat Giant yang muncul di map. Ya gelap banget itu. Gak tahu di mana, benar-benar gak ada informasi. Jadi di atas pun tadi harus ditemenin kan. Walaupun itu pasti di daerahnya di PS loh. Untuk minion yang tadi itu sampai di dekat orange buff. Cuma dia tetap harus temenin karena resikonya akan ada. Mereka semua gak muncul, bisa jadi mereka udah cari rumput. Bukan hanya resiko nggak muncul, kita tahu nih kondisinya mereka under. Terus kedua ada Lord di sana. Ketiga satu orang terpick off Onyx PH. Mungkin posibilitas bukan hanya Lord yang hilang. Mereka bisa one side push. Itu dia. Dan Innocence, dia bisa pegang Lord kapanpun dia mau, selama apapun. Iya, lifesteal-nya tinggi banget sih. Ada Haskell, dia bebas aja udah nih. Ada yang masuk dikit ditendang lagi tuh, kayak King Kong maju dikit pasti digas gitu kan. Atasnya juga bagus banget. Selama Red Giant mereka bisa perlahan tapi pasti nunggu atas yang ngedorong. Baru mereka Ya. komit. Sampai satu ada yang muncul atau kalau nggak ada yang muncul biarin. Ini minion juga hancur. bad. Ini juga bad, Lim. Mereka juga bukan hanya tinggal diam. Mereka juga mau komit. Mereka juga mau orang. Mereka tahu atasnya masuk dan King Kong seorang diri di depan sana. Melepaskan karena Lord adalah sebuah jawaban untuk tim Onyx Philippines nampaknya. Karena lihat para pasukan dari tim Onyx Philippines. Oke, Spawn. Mereka membiarkan Kalra untuk melakukan clear. Yos menuju ke arah depan. Target utama mereka. Apakah ada Super Friends? Conceal sudah tidak ada. Blue Score is coming. Dicoba. Dapat Strongman. Suatu momen resek. Rantri bisa di depan mata tembakan Sekis. Berhasil mendapatkan satu Lord. Tembakan table kill. Looking for Mediac. Dan para pasukan dari tim Onyx Philippines. Tersisa 2 orang saja. Ini bencana. Gatlek didapatkan. Kalra mencoba bertahan seorang diri. The one last man standing. Kalra. Ini bencana. Satu raja bermahkota M-Series dipulangkan dan the defending champion goes to grand final SRJ OG. Welcome to grand final.